Tema khotbah pada malam pencurahan Roh Kudus malam ke-8 ini kuberikan tema Roh Kudus membangun hidup kita. Hari ke-7 kita sudah membahas Roh Kudus membangun gerejanya, membangun pelayanan. Kini saatnya kita akan lihat Roh Kudus dia membangun diri saya dan saudara, membangun hidup kita. Ada beberapa cara Roh Kudus dia akan membangun kita. Dia akan menguatkan saya dan saudara. Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Puji Tuhan. Kita sudah membaca di sini. Jadi saya dan saudara, Roh Kudus membangun hidup kita itu melalui firman. Roh Kudus membangun hidup saya dan saudara melalui firman Allah. Tadi dikatakan bahwa dahulu nabi-nabi dipakai Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada umat Israel. Tetapi kini kata Paulus bahwa anaknya yaitu Yesus Kristus yang telah menyampaikan berita kebenaran dan Injil keselamatan itu. Jadi firman ini sangat menentukan di dalam hidup saya dan saudara. Roh Kudus bekerja sama. Jadi Roh Kudus dan firman ini satu paket. Firman Allah dan Roh Kudus mereka berjalan paralel, mereka berjalan beriringan bersama-sama. Tidak bisa kita memisahkan. Mereka berjalan bersama. Firman Allah dapat menopang segala aspek kehidupan kita. Firman Allah dia adalah penunjuk arah bagi saya dan saudara. Seperti saya katakan, sekarang ini dunia sudah canggih, sehingga di mana-mana orang tidak sulit lagi. Orang untuk mencari alamat di kota Sorong ini tidak sulit karena sekarang dunia sudah canggih. Hampir semua Gojek, hampir semua Maxim, entah itu Maxim motor atau dia Maxim mobil, hampir semua pasti mereka punya GPS. GPS ini adalah penunjuk jalan, penunjuk arah. Sehingga ada titik-titik di mana saya dan saudara mencari titik-titik itu, tinggal mereka cari aja di GPS. Mereka tahu, mereka tanya alamat kau posisi ada di mana. Oh, langsung ketahuan. Kalau kau ada di jalan baru, oh titiknya ada di situ. Begitu kita lihat kan jemaat sekarang sudah hampir semua mau pulang pasti Maxim. Pesan Maxim. Harganya jauh lebih terjangkau. Antarnya pun langsung di depan rumah. Kita lihat mereka sudah canggih. Kenapa ada GPS? Motor-motor juga begitu. Kita pesan, kalau titik kita ada di jalan baru, mereka lihat, wah titik ini sepertinya berbahaya, aku tidak mau jemput dia di situ. Karenanya kebanyakan Maxim kan selalu kembali karena wilayah kita. Titik ini wah titik merah. Mereka takut karena mereka berkata, ada satu mobil sopirnya berkata, wah kakak kami
Takut kami pernah diancam waktu masuk di wilayah sini. Nah, itulah kota Sorong, karena itu yang menjadi pergumulan kita bersama. Nah, firman Allah dia adalah penunjuk arah. Penunjuk arah kemana? Ke sorga. Jangan saudara hanya berpikir di dunia ini. Kita berpikir ada rumah yang kekal. Di sana air mata dihapus. Di sana tidak ada pergumulan. Di sana tidak ada kawin mengawin. Sebab kawin mengawin tidak dibutuhkan lagi di sorga sana. Kerja kita hanya memuliakan Tuhan, menyembah Allah, meninggikan Yesus. Kita semua bergabung dalam paduan suara kor besar di sorga, kata firman Allah. Dengan sebuah tema nyanyiannya adalah layaklah Dia menerima setiap sanjungan dan kemuliaan. Bagi Dialah hormat kemuliaan. Hanya bagi Tuhan sorga yang luar biasa. Jadi saya dan saudara kita bersyukur firman Allah menguatkan kita. Firman Allah, Roh Kudus bisa memakai firman Allah. Firman dan Roh Kudus dia bekerja, dia jalan beriringan, dia jalan bersama. Sebab di mana ada firman diberitakan, pasti di situ Roh Kudus bekerja. Di mana ada firman diberitakan, karena firman itu adalah Yesus. Firman telah menjadi manusia. Injil Yohanes dibuka dengan kalimat pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Berarti firman dan Roh Kudus ini dia jalan, dia satu paket. Dia jalan bersama-sama. Roh Kudus akan bekerja memperbaharui dan mengubah hidup saya dan saudara, yaitu lewat firman Allah. Seperti yang aku ceritakan tadi, sekarang dunia sudah canggih, motor saja, mobil saja sudah pakai GPS. Artinya penunjuk arah. Kita lihat di dalam Ulangan pasal 8 ayatnya yang ketiga. Ulangan pasal 8 ayatnya yang ketiga. Jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan, yaitu firman Allah. Saudaraku, apa yang diucapkan oleh Tuhan itu adalah firman Allah. Manusia supaya tahu, kata Tuhan, Allah sengaja memberikan mereka supaya mereka lapar, sampai Allah menurunkan mana turun dari langit. Allah sengaja membuat bangsa ini supaya mereka lapar luar biasa. Sehingga firman Allah berkata, satu kali Allah marah karena terlalu lapar dan rakusnya bangsa ini, sampai burung puyuh tidak diolah, ada yang dimakan masih mentah. Betapa rakusnya mereka. Kenapa begitu? Karena kelaparan. Dan itu sengaja Allah beri hal semacam itu supaya dia sadar bahwa manusia bukan hanya memerlukan makan dan minum, tetapi memerlukan firman kekekalan. Manusia perlu firman supaya sadar bangsa Israel, bahwa mereka supaya tahu manusia bukan hanya hidup dari roti saja. Banyakkan orang sekarang hanya cari yang jasmani saja, hanya cari yang dunia saja. Mereka tidak cari makanan rohani. Yang mereka kejar makanan-makanan jasmani untuk bikin mereka bagaimana supaya mereka gemuk, mereka sehat, sehingga fisik mereka terlihat montok, tetapi iman mereka rontok. Kebanyakan saya dan saudara begitu. Tetapi saya dan saudara selalu dikuatkan. Kita punya firman yang hebat. Saya dan saudara dimampukan di dalam firman. Roh Kudus bekerja lewat firman Tuhan. Firman Allah yang kita baca dan kita renungkan serta kita melakukannya. Firman Allah membuat saya dan saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Firman yang luar biasa. Presiden pertama Amerika Serikat, George Washington,
Dia pernah berkata begini dalam sebuah kalimat indah. Sukar mengatur dunia ini. Sukar mengatur dunia ini tanpa Tuhan dan tanpa Alkitab. Firman sanggup mengubah saya dan saudara. Saya membaca salah satu kesaksian salah seorang mantan penjahat terkenal Jepang. Salah seorang pemimpin geng terkenal di Jepang itu kan ada namanya komplotan Yakuza. Sudah Bapak Gembala khotbahkan singgung dari kot. Namanya adalah Tatsuya Shindo. Bagaimana dia kenal Tuhan, mendengar firman dan hidupnya diubahkan. Kini dia jadi penginjil, saudaraku. Dan lebih hebat lagi, dia membawa anggota Yakuza yang lain yang dulu dia pimpin. Dia bawa mereka untuk kenal Tuhan. Kita tahu bahwa komplotan Yakuza ini paling ditakuti di Jepang. Pemimpinnya Tatsuya Shindo dimenangkan hanya karena firman, hanya karena Injil. Jadi betapa kuatnya firman itu, betapa dahsyatnya firman itu. Itulah kekuatan firman. Kekuatan firman bisa mengubah dari pembunuh menjadi pemberita firman, dari perempuan yang tidak baik bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, dari seorang penjahat, dari seorang yang dikenal nakal, tetapi begitu firman menyentuh hatinya, dia bisa ditolong oleh Tuhan. Dia bisa berubah. Firman yang luar biasa ini telah mengubah perempuan Samaria yang telah bersuamikan 6 orang. Haleluya. Semua suami tidak sah di mata hukum. Jadi oleh sebab itu ini luar biasa. Firman yang hebat ini juga telah mengubah Paulus yang dulunya adalah Saulus dari Tarsus, Damaskus, yang telah menganiaya anak-anak Tuhan, yang kini menjadi pemberita firman Allah, dan dia dipakai Tuhan luar biasa. Hampir sebagian kitab perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Dari seorang apa? Dari seorang pembunuh. Jadi firman dan Roh Kudus bekerja bersama. Orang boleh potong kepala penginjil, tetapi orang tidak bisa potong orang yang punya Injil, yaitu Yesus. Orang bisa bakar Alkitab, tetapi orang tidak bisa bakar orang yang punya firman, yang namanya Yesus Kristus. Jadi saya dan saudara tetap teguh di dalam firman. Kita cintai firman Allah, suara Injil kebenaran. Dia menyelamatkan saya dan saudara. Jadi tetap menyukai dan mencintai firman. Yeremia 15 ayatnya yang ke-16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Yeremia berkata, aku apabila membaca firmanmu, membaca Tauratmu, hatiku sangat bersuka cita. Yeremia mengambil sebuah patokan bahwa firman Allah menyukakan hati. Firman Allah mengubah saya dan saudara. Sekali-sekali saudara punya waktu luang, daripada saudara duduk bengong-bengong, pikiran tatapan kosong ke depan, takut-takutnya saudara dirasuk setan. Lebih baik saudara bukalah 1 ayat 2 ayat saudara baca. 1 pasal. Dalam doa dan puasa kita baca, sudah ada di Mazmur. Kita galakan ini sampai kita kasih finish di Wahyu. Tidak tahu entah kita sampai tahun depan baru selesai. Kita sudah baca dari Kejadian. Jadi firman Allah ini luar biasa. Saudara harus belajar firman Allah, supaya ketika ada setan, ketika ada pekerjaan setan, saudara bisa pakai firman seperti Yesus. 3 kali dicobai, 3 kali dia pakai firman. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Setan kabur. Kenapa? Karena pakai firman. Jadi saudara, kalau 1 ayat saja saudara tidak tahu, lalu setan datang godai saudara, saudara bilang ada tertulis. Setan tanya, apa yang tertulis? Apa ya? Langsung setan tampar kita yang justru karena setan bilang kau tidak tahu ayat, baru bilang saya ada tertulis. Langsung setan tampar kita punya kepala. Setan bilang, bodoh kamu, tidak baca Alkitab dengan baik, baru mengusir saya.
Akhirnya kita yang lari terbirit-birit diusir oleh setan. Seperti terjadi dalam Kisah Rasul kan, anak-anak Skewa. Tidak penuh Roh Kudus, bikin diri mengusir setan. Akhirnya mereka yang lari terbirit-birit, pakaian mereka sampai sobek-sobek. Setan gagahi mereka luar biasa. Jadi saya dan saudara, firman Allah memberikan kita kekuatan. Mari kita harus punya moto. No Bible, no dinner. No Bible, no lunch, dan no Bible, no breakfast. Tidak baca Alkitab, tidak makan malam. Tidak baca Alkitab, tidak makan siang. Tidak baca Alkitab, tidak sarapan. Jadi saya dan saudara kita belajar firman Tuhan. Yang berikut kita lihat, menyukai yang memberitakan firman Tuhan. Selain kita mencintai firman, kita juga harus menyukai si yang memberitakan firman. Kita lihat ayatnya 1 Timotius pasal 5 ayatnya yang ke-17. Haleluya. Saudara, selain mencintai firman, saudara juga cintai orang yang memberitakannya. Jadi ini penting. Yang diberitakan dan yang si pemberita sama-sama kita cintai. Yang kedua, sebelum masuk yang terakhir, menyukai yang memberitakan firman Allah. 1 Timotius 5 ayat 17, kita baca ayat ini secara bersama-sama. 1 Timotius 5 ayat 17, kita baca bersama. 2, 3, mulai. Penatua yang baik, pimpinannya yang patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Saudara memberikan penghormatan 2 kali lipat, kata firman Allah, bukan setengah-setengah. Saudara harus menghargai Bapak dan Ibu Gembala memberitakan firman. Saudara hormati kami 2 kali lipat. Mereka yang memberitakan firman kata Tuhan, mereka yang dengan jerih payah, mereka yang dengan berkhotbah dengan berjerih payah. Haleluya. Mereka yang menyampaikan firman dengan berjerih payah, supaya saya dan saudara bertobat, saya dan saudara terima firman, terima pengajaran Kristus Yesus. Kita memberikan penghormatan kepada mereka. Siapapun hamba Tuhan yang melayani dan memberitakan firman, apapun merek gerejanya, apapun merek liturginya, kita beri penghormatan buat mereka. Liturgi tidak jadi soal, merek gereja tidak jadi soal. Haleluya. Organisasi tidak jadi soal. Liturgi di dalamnya seperti apa? Diangkat tangan, karentangkan tangan, katepu tangan, lipat tangan, atau pangku kaki, tidak jadi persoalan. Sejauh itu firman Allah yang saya dan saudara dengar adalah firman Allah yang berisikan pada Alkitab. Kita patut menghormati hamba Tuhan yang menyampaikan firman Allah. Saudara bisa kasih kode ayat ini. Memberikan penghormatan 2 kali lipat bagi mereka yang memberitakan firman. Siapakah mereka itu? Pasti termasuk Bapak dan Ibu Gembala dong di dalamnya. Termasuk majelis-majelis juga yang memberitakan firman. Jadi saya dan saudara kita cintai firman. Banyak kali orang cuma senang, aku senang firman, tapi yang khotbah ini aku tidak mau. Tidak bisa. Karena firman Allah sudah bilang, baik si yang memberitakan maupun firman yang dia beritakan, sama-sama kita harus cinta. Tidak bisa saudara bilang, Alkitab saja firman yang disampaikan saya suka, tapi orang yang beritakan saya tidak mau dia. Jadi sama-sama kita cintai. Ada firman yang menyentakkan hatimu, kau berkata amin. Firman ini untuk saya. Jangan firman-firman yang keras menempel. Kau senggol suami dan cocok untuk kau firman ini. Cocok untuk dia yang mulutnya cerewet sana. Tidak, tapi kau bilang cocok buat saya. Cocok buat saya. Amin. Cocok buat saya. Jangan kau bilang saya tidak terima, ini cocok buat tetanggaku yang cerewet itu. Ini cocok buat suamiku. Kau bilang ini cocok buat saya. Cocok buat orang lain buat apa? Ini cocok buat saya dan saudara. Jadi yang terakhir, berdoa di dalam roh. Selain menyukai firman, saya dan saudara berdoa di dalam Roh Kudus.
Roma pasal 8 ayatnya yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Roh Kudus membantu kita di dalam berdoa. Kita semua ini tidak tahu berdoa. Kita semua ini tidak tahu berdoa sebetulnya, tetapi ada Roh Kudus yang membantu kita. Ada kalimat-kalimat yang saudara tidak sanggup lagi untuk mengucapkannya. Kenapa? Karena tekanan, karena beban terlalu berat, karena persoalan terlalu berat. Saudara di dalam doa sudah tidak sanggup lagi untuk mengucapkannya. Jadi saudara berdoa tinggal yang pertama artinya biaya kuliah belum dibayar. Yang kedua gereja papan lantai belum selesai. Dan yang ketiga motor masuk bengkel perlu 1 juta karena di kolter dia turun mesin. Jadi Tuhan tahu, bayangkan saja Allah mengerti, apalagi kalimatmu yang luar biasa. Kau bilang Tuhan kau mengerti keadaanku, Tuhan lebih mengerti. Sedangkan kalimatmu yang tidak terucapkan karena beban, kan banyak kali orang berdoa sudah tidak bisa ngomong lagi, dia cuma bilang dan Allah tahu, itu Tuhan tahu. Artinya haleluya, artinya kau butuh pekerjaan kan? Ya, Roh Kudus mengertilah. Jadi saya dan saudara mari berdoa di dalam Roh. Saya dan saudara berdoa di dalam Roh. Roh membantu kita untuk berdoa. Kita semua ini tidak tahu berdoa, saudara, tetapi Roh Kudus membantu kita sehingga kita bisa berdoa dengan berani. Seperti Petrus yang tidak tahu berkhotbah. Dia mau khotbah apa? Memangnya dia apa? Pendidikan teologi kah? Sehingga dia bisa berkhotbah dengan bagus? Tidak, dia hanya sebagai seorang nelayan. Tetapi khotbah seorang nelayan bisa bikin 3.000 jiwa bertobat. Kenapa? Karena Roh Kudus membantu dia. Demikian pula saya dan saudara dalam berdoa. Kita tidak tahu sembahyang, kita tidak tahu mau ngomong apa, tetapi Roh Kudus membantu kita dalam Roma 8 ayat 26. Ayatnya yang terakhir, Kisah Rasul pasal 2 ayat 11. Kisah Rasul 2 ayat 11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Murid-murid berbahasa roh, waktu mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka tidak tahu lagi. Karenanya orang Yahudi bisa bahasa Arab. Murid-murid ini bisa berbahasa dengan bahasa berbagai bahasa yang ada di negara-negara tetangga. Karenanya orang heran, mereka kok bisa berbahasa, bisa tahu bahasa kita dari mana? Itu Roh Kudus yang menuntun mereka. Jadi saya dan saudara kita perlu Roh Kudus, kita doa. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan. Firman Allah berkata daging lemah tapi roh penurut. Roh Kudus selalu membangunkanmu, bangun nak, ini jam 5 pagi, bangun berdoa. Tapi daging bilang apa? 5 menit lagi. Apalagi cuaca lagi mendung-mendung begini, enak buat bobo. Itu daging kita. Roh Kudus kadang dia menjamah hatimu dan hatiku berkata ini hari Minggu kau siap diri, kau mandi cari Tuhan. Tidak, minggu depan kan masih ada lagi. Biar hari-hari ini aku cuti dulu, aku off dulu, aku libur. Untung Tuhan tidak bilang juga buat kita, oke, untuk kau kesehatan, kau punya berkat, saya juga cuti. Jadi saya dan saudara makin setia dengan Tuhan. Roh Kudus membantu kita semua lemah sebenarnya. Bapak Gembala saja lihat, dan Bapak dan Ibu Gembala, suara sudah serak-serak begini. Tadi jemaat masuk, Bapak Gembala lagi tidur. Karena memang sudah lemah sekali. Sudah capek secara manusia. Roh Kudus menaruh kata-kata yang luar biasa di dalam kalimat kita.
Musa berkata, Tuhan, saya tidak pandai ngomong, utus saja abangku ini, kakakku Harun. Kenapa harus aku pakai Harun? Harun kan dia pintar. Utus saja dia ke sana, ke Mesir, bebaskan bangsa itu. Saya ini mau ke sana ngomong apa sama Firaun? Tuhan bilang, siapa pencipta mulut? Siapa pencipta lidah? Bukankah aku? Kalau Tuhan menciptakan mulut, berarti dia juga menciptakan kemampuan berkata-kata, kemampuan untuk berbicara. Saya dan saudara, urapan Roh Kudus akan memampukan kita. Jadi kita terus berdoa. Yang terakhir, doa di dalam Roh Kudus. Ada kalimat-kalimat yang tidak terucapkan, itu Roh Kudus akan membantunya dan mendongkrak dia langsung pergi naik ke surga. Ada kalimat yang tidak sempat kau ucapkan karena kau bingung dan tidak tahu mengomongnya bagaimana. Roh Kudus mampu untuk mendongkraknya dan membawa permohonan itu ke hadapan Bapa di surga. Dia berkata, ini Tuhan, permohonan ibu telah atu, tapi dia tidak tahu mau ngomong apa, tapi aku mengerti maksudnya. Ini Tuhan, permohonan keluarga Malakabu Mecibaru. Mereka tidak tahu mau ngomong apa, tetapi ini aku membantu mereka untuk membawanya. Permohonan ini. Kita berdoa, daging lemah tetapi roh penurut. Kalau kita taat dan menuruti firman Allah, menuruti Roh Kudus, pasti kita akan ditolong dan diberkati itu. Saya dan saudara kadang lemah. Roh Kudus bangunkan kita, bangun. Ada ibadah, bangun. Ada sembahyang, bangun. Ada doa. Daging ini mau pingin enak saja bertahan. Tidak bisa. Itu Roh Kudus membantu kita di situ. Roh Kudus memberikan kita sukacita, sukacita berdoa, sukacita ibadah, kemampuan cari Tuhan, kemampuan melangkah. Ada sukacita melangkah pergi ke gereja, ada sukacita untuk berdoa, ada inisiatif. Itu Roh Kudus punya perbuatan. Sehingga dari yang tidak tahu sembahyang jadi tahu sembahyang, jadi tidak tahu berdoa sekarang bisa tahu berdoa. Dulu berdoanya hanya cuma 3 detik saja, sekarang jadi 3 jam. Karena kita berdoakan cepat-cepat karena tidak tahu. Apalagi sementara berdoa dalam posisi penyembahan, tiba-tiba bakso lewat, sambil dia toki-toki dia punya piring itu, teng. Lalu kita berkata, Tuhan permisi ya, sebentar aja. Ini kebetulan bakso kesukaanku, dia lewat di belakang rumah. Sabar ya Tuhan, nanti aku balik deh, aku janji deh. Lalu kita ambil, kita beli bakso dulu. Itu gangguan. Berarti bakso daya tariknya lebih kuat daripada Tuhan. Ada kali kita begitu, lagi doa penyembahan, tiba-tiba motor lewat, sayur, ya terganggu kita punya konsentrasi. Lalu kita, Tuhan izin ya 5 menit aja, aku mau beli sayur dulu. Jadi kadang kita seperti itu. Tapi kalau kita di dalam roh, sayur mau lewat, bakso mau lewat, ikan komo mau lewat, tidak pusing, kau lewat saja. Aku di dalam urapan Roh Kudus. Begitu selesai berdoa, kau kaget karena mas yang tadi jualan ikan ini dia ketuk pintu, tok, permisi bu, kau sudah ambil. Ada apa mas? Aku tergerak untuk kasih 1 loyang ikan. Itu itu hasil doa gitu. Jadi saya dan saudara, mari kita tetap cari Tuhan. Roh Kudus akan memampukan kita. Ini malam ke-8 ya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk di dalam doa.